Shalom, perkenalkan nama saya Delcia Resagala dengan NIM 2101011130. Saya mahasiswa dari Institut Agama Kristen Negeri Tarutung atau YKN Tarutung. Saya dari grup D. Saya di sini akan memaparkan pengenalan surat Efesus dan surat Kolose. Surat Efesus ditulis oleh Rasul Paulus ketika dia sedang dalam penjara. Waktu penulisan surat ini antara Agustus sampai September tahun 58 Masehi. Pendapat lain memberi perhitungan tahun 57 sampai 59 Masehi. Ketika Paulus menuliskan kepada jemaat Efesus, tentu saja dia termotivasi dalam menulis surat tersebut. Kondisi jemaat Efesus pada waktu itu adalah masih mempermainkan penyembahan terhadap dewa Yunani. Dewa yang mereka sembah pada waktu itu adalah dewa Artemis atau dewa kesuburan. Selain itu, mereka memainkan penyembahan dan tunduk kepada kaisar. Melihat kondisi ini, tergeraklah hati si Rasul Paulus untuk mengirimkan surat kepada jemaat Efesus. Surat ini berisikan nasihat, perintah, himbauan untuk hidup dalam Kristus. Dalam surat ini, penulisnya menekankan rencana Tuhan supaya seluruh dunia yang di surga maupun di bumi dijadikan dengan Kristus sebagai kepala ataupun berlandaskan fondasi Kristus. Surat ini juga merupakan seruan kepada umat Tuhan supaya mereka menghayati, mengayomi Tuhan sebagai fondasi hidup mereka. Selanjutnya, ada 3 alasan mengapa surat tersebut ada ataupun ketidakpercayaan orang terhadap surat tersebut. Yang pertama, adanya perbedaan antara kata-kata surat Paulus dan Efesus. Yang kedua, surat Efesus terlaksana tidak ada perbedaan antara kosakata ataupun gaya bahasa dalam surat tersebut. Adapun juga perbedaan dalam pemikiran yang mendalam. Yang ketiga, terdapat perbendaharaan peraturan. Selanjutnya, adapun pokok-pokok yang ada di surat Efesus. Yang pertama, ajaran tentang kebenaran manusia berdosa yang tertulis dalam Efesus 2 ayat 10. Yang kedua, ajaran tentang gereja. Yang ketiga, ajaran tentang Kristus yang tertulis dalam Efesus 5 ayat 22 sampai 23. Yang keempat, ajaran tentang hidup baru yang tertulis dalam Efesus 4 ayat 23 sampai 32. Yang kelima, ajaran tentang fungsi pelayanan Kristus yang tertulis dalam Efesus 4 ayat 7 sampai 16. Yang kedua, penulisan kitab Kolose. Kolose adalah suatu kota kecil yang terletak di Asia. Kota Kolose ini adalah kota yang terletak di sebelah timur pelabuhan. Kita mengetahui penulisan dari Kolose ini adalah dituliskan oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus tidak pernah mengunjungi kota jemaat Kolose ini, tetapi ia mempercayai bahwa jemaat Kolose ini adalah jemaat yang memperteguhkan iman. Selanjutnya, sebelum itu ada seorang penginjil yang datang dari kota lain itu untuk memberitakan Injil tentang Yesus. Dia di situ adalah teman sepelayanan dari Rasul Paulus. Di sana banyak orang yang tidak yakin bahwa penulisan dari jemaat Kolose ini, surat dari Kolose ini ditulis langsung oleh Paulus. Tetapi ini adalah ditulis dan mereka bermaksud bahwa penulisan surat ini ditulis oleh anggota dari Paulus ataupun murid dari Paulus. Penulisan surat ini berkisar antar 57 Masehi
sebelum Masehi. Adapun perkiraan dari orang lain adalah 57 sampai 59 sebelum Masehi. Pada zamannya, sebelum penulisan dari kitab Paulus ini, ada salah seorang keanggotaan dari jemaat Kolose ini yang seringkali menuliskan nama gurunya pada tulisan tersebut, yang menganggap bahwa penulisan itu adalah rasa hormatnya terhadap gurunya tersebut. Selanjutnya, adapun tujuan dari dituliskannya penulisan jemaat di Kolose ini, supaya jemaat yang ada pada jemaat Kolose ini mempercayai Kristus sebagai fondasi kehidupan mereka di dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selanjutnya, maksud penulisan surat ini adalah untuk membimbing orang atau membimbing jemaat tersebut yang ada di Kolose supaya tahu tentang pengetahuan dalam mengenal keselamatan manusia dan bisa menjadi panutan terhadap orang lain. Adapun pokok-pokok dari penulisan Kolose ini yaitu: 1. Pada Kolose 1 ayat 15. Yang kedua, Kolose 2 ayat 12. Adapun ciri khasnya yaitu pasal 1 sampai 2 adalah doktrin, pasal 3 sampai 4 adalah kesukaran kehidupan. Yang selanjutnya, strukturnya: 1. Salam. Yang kedua adalah pengajaran sesat, dan yang ketiga adalah pengarangan. Demikianlah pemaparan saya tentang penulisan surat Efesus dan Kolose. Adapun sepatah dua kata yang kurang, mohon maaf. Terima kasih. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan serta menaruh harapannya pada Tuhan. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.